Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian berikut ini yaitu tentang rahasia buah-buahan di dalam Al-Quran bagian yang ke-1. Nah, ini merupakan seri yang keempat dari bukti-bukti kebesaran Allah. Seri yang pertama itu menjelaskan tentang bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Kemudian seri yang kedua adalah bukti-bukti kebesaran Allah di dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga adalah bukti-bukti kebesaran Allah di dalam dunia binatang. Kemudian seri yang keempat ini terkait dengan bukti-bukti kebesaran Allah itu untuk buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Para pemirsa, ini adalah jenis buah-buahan yang ada di dunia yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Yaitu antara lain adalah nomor satu ini jenis buah labu ya. Kemudian yang nomor dua ini saya kira tidak asing untuk para pemirsa semuanya, yaitu buah pisang. Kemudian yang nomor tiga ini adalah apa para pemirsa? Betul ya, ini adalah buah tin. Kemudian yang keempat ini adalah buah zaitun. Nah itu jenis buah-buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang nomor lima ini adalah buah delima. Kemudian yang keenam dan ketujuh ini adalah satu jenis buah-buahan yaitu apa para pemirsa? Ya, nah ini jenis buah-buahan anggur. Ini anggur yang warnanya merah, kemudian ungu. Ini adalah jenis anggur yang berwarna hijau. Kemudian yang kedelapan ini adalah buah korma, para pemirsa. Nah, jadi kita akan coba lihat satu persatu dari jenis buah-buahan ini. Nah, kemudian kita akan kaji kegunaannya untuk masing-masing buah tadi. Yang pertama adalah buah labu, para pemirsa. Ini adalah gambaran dari jenis labu ya. Ada yang seperti ini ya, ada yang besar gitu ya. Ini kalau kita kupas, ini gambaran dari beberapa jenis labu. Al-Quran menjelaskan yang terkait dengan labu ini, yaitu di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-139 sampai 147. Ini menggambarkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ya, yang dijelaskan dengan kisah yang akan diterangkan dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idza abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudkhadin fa'altaqamahul hutu wa huwa mulim falaula إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Yunus yang ketika berdakwah kepada kaumnya, kemudian tidak banyak kaum yang mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian ia lari meninggalkan kaumnya ke pantai untuk meninggalkan kaumnya. Nah, kemudian ia menumpang kapal yang ada di situ. Nah, kapal itu penuh muatan, kemudian ketika berlayar maka terjadi badai. Nah, kemudian eh, dilakukan undian, siapa yang kalah maka akan dimasukkan ke laut karena terlalu penuh muatannya, takut kapalnya tenggelam. Nah, kemudian kapten kapal mengundi. Nah, setiap kali diundi, yang kalah undian adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan diulang undian itu tetap yang kalah adalah Nabi Yunus. Akhirnya diputuskan Nabi Yunus lah yang dilempar ke laut. Nah, kemudian ditelan oleh ikan besar. Nah, kemudian di dalam perut ikan itu, kemudian Nabi Yunus bertasbih, berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Allah dan kemudian dimuntahkan atau dikeluarkan dari perut ikan, kemudian di suatu daerah yang tandus. Dan ia dalam keadaan sakit. Nah, kemudian Allah tumbuhkan itu sejenis tumbuhan labu. Nah, kemudian labu itu dimakan sehingga Nabi Yunus sehat kembali. Nah, kemudian Nabi Yunus diutus kepada kaumnya yang banyak 100.000 orang atau lebih untuk berdakwah kembali dan akhirnya para apa pengikutnya itu eh, mengikuti ya Nabi Yunus dan adab yang rencana akan diturunkan itu tidak jadi menerima azab. Nah, itu adalah gambaran dari kisah Nabi Yunus yang digambarkan dalam surat As-Saffat ayat yang ke 139 sampai 147. Para pemirsa yang dirahmati Allah, nah, sekarang yang akan kita tinjau adalah bagaimana kegunaan labu ya, karena pada saat kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran, itu Nabi Yunus dengan mengkonsumsi labu itu sakitnya eh, terobati atau sembuh gitu ya. Nah, berikut adalah hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan buah labu. Seorang penjahit mengundang Rasulullah SAW untuk menghadiri suatu jamuan makan. Kata Anas, aku berangkat bersama Rasulullah SAW menghadiri jamuan makan tersebut. Kepada Rasulullah, tuan rumah menghidangkan roti dari gandum serta kuah berisi labu dan dendeng. Aku melihat Rasulullah mencari labu dari seputar mangkok kuah itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, para pemirsa, buah labu merupakan salah satu buah kesukaan Rasulullah. Bahkan beliau menyuruh istrinya Aisyah untuk memperbanyak labu dalam masakannya. Dalam kitab Al-Ghailaniat diceritakan Rasulullah SAW pernah minta kepada Aisyah untuk memperbanyak labu saat memasak sayur. Sesungguhnya labu itu dapat mengobati kesedihan hati, kata Rasulullah SAW. Nah, itu adalah gambaran Rasulullah pun juga
seneng dengan jenis buah labu ya, karena itu bisa menjadi obat kesedihan hati. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan terkini itu ternyata buah labu itu banyak kegunaannya para pemirsa. Apa saja kegunaan dari buah labu tadi? Yang pertama adalah mengembalikan energi dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan kadar gula darah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyembuhkan atau menurunkan demam. Kemudian yang keempat adalah mengobati mata yang bengkak. Nah, sedangkan yang kelima adalah menyembuhkan ensok. Kemudian yang keenam adalah melawan bakteri dalam tubuh. Kemudian yang ketujuh, melawan mikroba dalam tubuh. Kemudian yang kedelapan adalah melawan penyakit-penyakit oleh serangga. Sedangkan yang kesembilan, mencegah pembengkakan prostat. Kemudian yang ke-10 adalah mempercepat proses penyembuhan penyakit. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari buah labu yang cukup banyak. Nah, sehingga sangat bagus kalau kita mengkonsumsi buah labu untuk kesehatan kita. Nah, kemudian kegunaan buah-buah yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Untuk bagian yang pertama ini kita membahas hanya tentang labu saja. Kita akhiri kaji kita terkait dengan buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran serta kegunaannya. Kita tutup kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut ke bagian yang kedua untuk menjelaskan tentang jenis buah yang lain.